Sebuah kabar terdengar dari Dusun Sidotopo, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Ada jejak sejarah di tempat itu, salah satunya makam Keramat, sebuah makam yang kini disakralkan oleh masyarakat dan menyimpan misteri dan cerita turun-temurun yang masih sama. Warga menyebut kalau makam ini adalah makam Hyang Raden Kusumowijoyo. Lantas, siapa sebenarnya Raden Kusumowijoyo? Simak penelusuran kami bersama tim Dunia Angker Temanggung. Raden Kusumowijoyo adalah seorang guru spiritual dari Pangeran Diponegoro yang berasal dari kerajaan Mataram Islam. Setelah Perang Jawa pecah pada 1825 sampai 1830, para punggawa dari Pangeran Diponegoro menyelamatkan diri atau berpencar karena ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Salah satunya dari punggawa tersebut adalah Raden Kusumowijoyo. Raden Kusumowijoyo datang ke daerah Temanggung, tepatnya di Desa Sidotopo, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, yang mana tempat ini dulu masih hutan belantara yang masih angker. Dan belum ada seorang pun yang menginjakkan kaki di tempat ini. Beliau melakukan semedi atau bertapa untuk bermunajat kepada Allah, mengasingkan diri dari kejaran Belanda, dan mempunyai tujuan menjadikan tempat ini menjadi padukuhan yang kemah ripah loh jinawi. Kita melakukan persembahan pada malam hari ini, kita akan melakukan doa bersama dengan keluarga Dusun Sidotopo agar supaya persembahan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Temanggung TV. Berjumpa lagi dengan saya Nur Aisyah dan tim Dunia Angker di acara Misteri Kisah Malam Jumat. Malam ini kita berada di makam yang berada di Dusun Sidotopo, Desa Tempuran, Kaloran, Temanggung. Kali ini kita akan menguak dan menelusuri sejarah kepundaan yang ada di Dusun Sidotopo. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Gus Arya dan narasumber. Selamat malam Gus. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa Bapak? Bapak Marsin. Bisa diceritakan ke pemirsa apa sejarah dari makam atau punden di Dusun Sidotopo ini Bapak? Pertama-tama saya mendengar atau ada laporan dari warga ingin tahu siapa yang coba tidak di Dusun Sidotopo sini. Sebenarnya dulunya nggak tahu, tapi lama-kelamaan saya cari informasi, jadi sedikit tahu, tapi tahunya itu belum pasti. Tahunya cuma ada musafir yang datang ke sini, terus musafir itu bertapa di sini, akhirnya wafat di sini. Di tahunya hanya seperti itu. Ya, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus untuk para peziarah untuk berziarah di sini? Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Jadi
tidak ada ketutan-ketutan saja. Apakah ada adat istiadat yang ada di dusun Sidotopo ini? Ada Seperti apa ya Bapak ya? itu sajanan besi kubur. Oh. Setelah besi kubur terus ada sajanan. Kalau adatnya itu tiap malam Jumat itu pada ziarah warga sini. Kalau berziarahnya itu kebanyakan hanya lokal warga dusun Sidotopo sendiri atau ada yang dari luar kota? Ada yang dari luar kota. Ada yang dari Ada. luar kota. Ada. Tidak hanya dari dusun Sidotopo sendiri. Tidak. Kemudian kalau acara sardanan, adat istiadat Ya. di dusun maupun di desa itu biasanya dilaksanakan di bulan apa? Di bulan, kalau enggak bulan Rajab itu bulan Sa'ban. Bulan Rajab ataupun Sya'ban. Iya, Diikuti oleh semua warga. semua warga dusun. Kemudian yang di bawah itu apa, Pak? Yang di bawah itu antaranya nasi uncek Nasi sama ingkung itu apa? ya, Ayam. Ya, ingkung, ingkung. ayam. Ya, ayam. Ada berapa acara sardanan, Pak? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Yang pertama Di makam di sini, makan ini, ya. terus yang lain Yang kedua itu di makam sebelah bawah itu di Sekuncen itu namanya. berarti ada dua, tapi di makam semua gitu, Pak. Iya, Di makam sini. kemudian sini, Ya. kemudian ada yang di mana, Pak? Sekuncen. Sekuncen, ya. Sekuncen. Ya. Kalau apa, hal-hal yang mungkin ada peziarah yang datang kemari, Ya. kemudian apakah ada gangguan, atau Suara-suara. hal-hal aneh yang Ya. dialami itu bagaimana, Pak? Bisa diceritakan? Ya, kalau secara umum itu tidak ada. Tapi kalau ada satu orang yang kadang-kadang dilihatin atau ada yang mengganggu itu ya pasti ada itu. Tapi enggak secara umum. Tergantung daripada peziarahnya Iya, sendiri. iya, iya. Betul. Dia datang ke sini itu tujuannya Apa? Ya gitu. Sudah cukup, Gus. Kalau untuk makam ini ditemukan tahun berapa? Kalau makam ini ya, kalau saya pastinya nggak tahu Belum tahu. ditemukannya makam. Oh, Bapak udah. ada di sini, makam ini Sudah ada, sudah ada. Jadi memang sudah lama ada dan warga masyarakat juga mengetahui. Iya, iya betul. Baik, sudah. Terima kasih Bapak. Oh, Terima iya, kasih Gus. Baik pemirsa, setelah ini kita akan melakukan penelusuran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Misteri Kisah Malam Jumat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Gus Arya untuk melakukan penelusuran pada malam hari ini. Terima kasih. Ya pemirsa, saat ini Gus Arya sedang melakukan dari sisi sejarah ataupun dari sisi bisnis ya. Juga diberi pelajaran dari sini dan harus melakukan penelusuran pada malam hari ini.
bagaimana hasil dari penelusuran pada malam hari ini? Bisa ceritakan ke pemirsa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menelusuri, saya ceritakan dari sejarah beliau. Tapi ini agak napasnya. Sangat besar Ya. sekali ya Gus ya. Insya Allah beliau pepundan yang ada di Dusun Sidotopo ini, insya Allah beliau bernama Raden Kusumo Wijoyo. Beliau berasal dari Mataram Islam. Mataram Islam. Beliau ini termasuk salah satu dari penasehat ataupun bisa dibilang guru spiritual dari Pangeran Diponegoro. Walaupun beliau ini jabatannya di bawah, namun dia dianggap oleh Pangeran Diponegoro ini sebagai guru spiritualnya. Jadi setelah pecah perang Jawa pada tahun 1825-1830, para punggawa dari Pangeran Diponegoro ini kan berpencar karena ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Nah, salah satu beliau inilah Raden Kusumo Wijoyo. Beliau datang ke daerah ini yang mana dulu masih belum ada padukuan ataupun dusun atau yang bermukim di sini. Beliau ke sini kemudian buka alas, buka padukuan gitu. Kemudian cita-cita beliau ketika nantinya ini menjadi satu padukuan ataupun dusun, tentunya sebelum membuka, beliau ini melakukan semedi ataupun bertapa, yang mana tujuannya adalah untuk bermunajat kepada Allah, meminta ridho Allah, dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika nantinya ini menjadi padukuhan, itu menjadi dukuh atau dusun atau tempat yang gemah ripah loh jinawi. Harapan beliau seperti itu. Di sisi lain, beliau juga dalam pertapaannya ini, beliau berharap beliau mengasingkan diri ke daerah ini tidak diketahui oleh VOC ataupun penjajah pada saat itu. Posisi beliau ini pada saat berhijrah ke sini, beliau didampingi oleh seorang istri, kemudian 2 murid beliau atau pengikutnya, dan juga kuda tempurnya yang berwarna putih, namanya Gagak Seto. Ya, namanya Gagak Seto. Dalam pertapaannya, beliau memilih tempat yang lumayan cukup energinya kuat. Beliau bertapa di sebuah sendang lah katakanlah. Beliau bersila di atas batu, batunya agak berbentuk segitiga. Kalau saya lihat tadi tempatnya ada di bawah sana, saya tidak tahu itu daerah mana, mungkin penduduk sini yang tahu. Beliau bertapa, kemudian setelah bertapa, beliau buka alas dan juga menyebarkan agama Islam di daerah ini. Gitu, Mbak. Oh, ternyata sangat menarik sekali ya, Ya. setelah saya mendengar cerita sejarah dari Raden Kusumo Wijoyo tadi. Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari sisi mistis, ada apa saja kah di lokasi ini? Iya. Dari misteri yang ada di sini ataupun makhluk-makhluk yang ada di sini, rata-rata positif. Oh. Rata-rata positif. Tadi pada saat kita masuk di gapuro depan itu ada 2 harimau, yang sebelah kanan berwarna putih, sebelah kiri berwarna hitam. Oke. Kemudian di makam beliau sana, jadi ini makam, di atas kepala beliau itu ada payung bersab 3 berwarna kuning, dan auranya memancarkan cahaya putih kebiruan.
Kemudian ini Mbak, tadi saya cukup lama di sini. Iya. Cukup Terasa lama di sekali sini. powernya ya. Saya masuknya terlalu Dalam. dalam. Terlalu dalam. Di sini Sehingga Anda melihatkan iya. adanya. kalau saya lihat di sini ada tongkat beliau yang dulu ditancapkan. Nggih. Kemudian ada 2 peti, yang satu berisi Mas Picis Rojobrono, kemudian yang satu berisi 1 pusaka yang di sini. Namun tongkat, kemudian harta dan pusaka ini sudah ada di dimensi lain, sehingga misal ini digali pun tidak akan mungkin Bisa terlihat. bisa diambil. Ya. Diambil dengan apa? Secara spiritual pun akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit, dan jadi saya juga berharap kepada pemirsa, janganlah tergiur dengan harta-harta seperti ini, karena tidak akan mudah ataupun bisa diambil dengan begitu saja. Karena nantinya jin setan akan menyesatkan kita nanti dengan tumbal dan sebagainya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan melakukan mediumisasi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Misteri Kisah Malam ini. Silakan. Baik pemirsa, saat ini kita akan melakukan proses mediumisasi. Silakan. Baik pemirsa, sebelum kita menuju ke proses mediumisasi, sedikit saya akan menambahkan Mbak, tadi ada yang terlewat saat kita berada di makam, karena saya agak terganggu dari belakang, itu ditarik terus. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya Raden Kusuma Wijaya ini melakukan tapa ataupun semedi, meminta perlindungan kepada Allah. Itu ada beberapa sarana yang ditanam di beberapa titik yang ada di sekitar dusun Sidotopo ini. Nah, itu adalah beberapa pusaka beliau yang ditanam. Itu ada yang di makam yang di bawah, kemudian ada yang di jembatan, ya, termasuk juga yang tongkat beliau itu. Kemudian beliau ini badannya gagah, kemudian memakai pakaian wulung ataupun hitam, kemudian ikat ataupun udengnya hitam, membawa tongkat, dan di sebelah tangan kanannya beliau membawa ataupun memegang tasbih berwarna hijau. Itu yang tadi saya sempat bilang konsentrasi, karena ada tarikan dari pohon beringin. Itu sebenarnya yang dari pohon beringin itu pun juga masih banyak, cuman memang tidak boleh untuk semua diungkapkan. Baik, kita langsung ke proses mediumisasi. Sudah siap? Oke, silahkan. Fokus. Ya pemirsa, saat ini Gus Arya sedang melakukan proses mediumisasi. Kira-kira sosok apa yang akan melakukan dalam video kita ini?
agak lama ya menunggu proses mobilisasi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berhadapan? Bisa sebutkan nama? Asmane sinten? Rambut geni. Tinggalnya di mana? Jenengan nggone nang ndi? Oh, yang nunggu di makam bawah sawah. Jenengan tahu, jenengan ngertos sejarah dari Raden Kusuma Wijaya ataupun pepunden yang ada di Sitotopo ini. Bisa diceritakan? Jangan ditutup biar jelas. Ceritanya pripun? Ceritanya gimana? Ya, beliau ini orangnya bagus, baik, gagah. Beliau dari mana? Bisa ngomong ya, ngemong ya. Dari jauh. Beliau kesini berapa orang? Empat. Sinten mawon, siapa saja? Oh, istrinya satu atau dua? Satu. Oh, sama kudanya 4 itu. Terus yang beliau lakukan di sini apa? Ubah tidak. Terus? Siar. Oh, bertani juga. Nandur-nandur ngaten. Terus tujuan beliau ke sini selain Bubak Alas, Bubak Citak, Kedukuhan ataupun desa napa malih? Ketika nanti sudah jadi desa ataupun dusun supaya tentram. Kalau makamnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Yang sebelah sini kudanya ya. Jenengan sok di sana terus atau juga sering ke sini menunggu pusaka yang di sana? Tujuannya apa pusaka? Ya? Sokonya, cagae ya. Jadi untuk tameng juga. Pernah ada yang mau ngambil? Banyak. Bisa? Tidak bisa. Karena itu, oh, jadi nek kalau ada yang mau ngambil berhadapan sama jenengan, ketemu nih sama jenengan. Ada lagi yang disampaikan?
untuk nguri-uri, ngerumat, ngopeni, menjaga. Jenengan jangan menyakiti mediator, ojo nyopot tangan. Apalagi masih ada informasi yang bisa diberikan? Sing mana? Makam yang sana diopeni insya Allah. Tapi kami warga sini hari ini ngopeni bukan untuk menyembah sana ya, hanya membersihkan, kemudian kirim doa makam yang ada di sana. Tapi jangan ganggu warga yang memang niatannya untuk merawat dan mendoakan. Kalau tidak diganggu, tidak mengganggu. Berapa yang di sana? Dengan piro koncone? 2. Wujud geni kabeh. Sering menampakkan diri. Kalau menampakkan diri wujudnya apa? Tinggi besar, rambutnya geni. Terus koncone wujudnya ular. Oh, yang menjaga pusaka wujudnya apa? Ular. Jadi ini penjaga pusaka yang di sana yang memang ditanam, tapi fungsinya itu dulunya untuk tameng. Mungkin warga sekitar juga pernah mengalami. Jadi suatu ketika mungkin pernah desa ini tertutup oleh kabut, jadi dilihat dari sana pun tidak kelihatan bahwa di sini ada desa. Itu sampai saat ini pun efeknya masih bisa seperti itu. Itu dari buah hasil dari beliau bermunajat kepada Allah untuk menjaga warganya nanti dari serangan penjajah dulu. Jadi ketika mungkin ada penjajah yang lewat, di sini sudah ada pedukuhan, tapi ini tertutup oleh kabut, dan saya meyakini itu masih terjadi walaupun tidak hujan. Kadang sini tertutup oleh kabut. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh, karena itu memang sudah ditanam dan itu menjadi tameng dusun sini. Sebaiknya itu dijaga, jangan sampai itu diambil. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bisa di enggak apa. Ini sinten? Kakak Seto. Kakak Seto. Manggone itu pundi? Mana?
mana? Tempat tinggalnya di mana? Di makam? Apa di jembatan? Di atas? Kuda. Ya. Ini kudanya. Kuda yang Ya, kudanya kan namanya Gagak Sita. Kok rame? Silaturahim. Tidak mengganggu tuh. badan terganggu. Intinya warga sini mengetahui, pengen ngerteni siapa sejatinya pepunden yang dimakamkan di sini, sing bubak alas ning kene sapa. Nek wis ngerti, do pengen ndongaake. Ning mbok aja sak-sake nek ndongake. Maksudnya sak-sake piye? Maksudnya tak saya itu gimana? Ya nggawa dina sing Pakai hari. Sampai hari ya. Tapi nek mendoakan kan bisa setiap saat toh. Kalau ziarah sing apik. cari hari yang bagus. Banyak sing ziarah ke tempat jenengan. Cukup kono-kono. Mendoakan apa meminta? Werna-werna. Bernono. Macam-macam ya bukan mendoakan. Nek minta sok minta apa? Sok njaluk nopo? Ono sing nguyek-nguyek kae jero. Oh, itu yang tadi di bawah pohon beringin. Terus nopo melih? Ono sing sembrono ora jaluk tekene. Oh, mau ambil tongkatnya. Nonton sing njaluk togel ora? No. Tapi bagus nggih warga sini nggih. Jadi ini jin yang menjaga sana, tapi bukan kita jelaskan bukan kudanya, tapi ini memang jin yang di sana yang akhirnya dia bermanifestasi berwujud sebagai kuda Gagak Sita. Jadi ketika orang meninggal pun sebenarnya dia sudah di alam ruh, jadi tidak mungkin dia akan nek wong Jawa medeni atau mengganggu gitu, enggak. Itu jin korinnya biasanya kalau manusia, tapi juga kalau seperti tempat-tempat seperti ini biasanya jin-jin yang ada di sana. Kalau Eyang Kusumo Wijaya bagaimana? Bagus. Lari-lari nih bagus. Oh, ada putranya juga. Berarti di sini masih ada keturunannya. Nggak usah dicari ya, nggak mumet nanti toh. Intinya warga sini untuk selalu mendoakan ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Apa? Iya. Oh, kalau mau mujadah atau mendoakan Senin Pahing. Berarti memang di awal memang belum ada ketentuan kan, ya. Tapi ini juga tidak menjadi syarat mutlak ataupun menjadi wajib. Cuman seandainya mau nggih, sumangga silahkan gitu. Cukup? Cukup nggih?
Air mas, air. Enggak. Setelah kita mendengar dari mediator kita, dua mediumisasi kita masukkan ya. Ya. Jadi ada dua makhluk. Yang pertama itu dari makam yang ada di area persawahan. Itu dia tadi yang menjaga pusaka beliau yang memang ditanam di sana untuk tameng dusun sini pada waktu dulu ya. Kemudian yang kedua makhluk yang menyerupai kuda beliau yang bernama Gagak Seto. Kemudian pemirsa, adanya mediumisasi seperti ini, kita juga mengedukasi bahwasanya makhluk jin itu ada ya. Namun apa yang tadi disampaikan jangan 100% kita percayai, karena namanya jin juga ada yang baik, ada yang jelek. Tentunya ini sebagai bukti saja bahwasanya makhluk gaib itu ada, jin itu ada, karena tidak semua bisa berkomunikasi. Maka dengan cara proses mediumisasi ini bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Tentunya tadi yang disampaikan ada baiknya juga. Ketika ada yang baik bisa kita ambil, di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung, untuk selalu menghormati tempat-tempat yang memang itu dikeramatkan atau memang dihormati oleh warga di Sunsi. Begini. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Kisah Malam Jumat. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Desa Tempuran dan juga Bapak Babinsa. Bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Desa terkait dengan liputan tim Dunia Angker Temanggung TV untuk menelusuri dan menguak daripada sejarah makam Raden Kusumo Wijoyo yang berada di Dusun Sidotopo ini, Pak? Monggo. Ya, terima kasih Gus. Tentunya selamat malam, dan yang saya hormati Gus Arya, Pak Babinsa, yang saya hormati, dan dari tim Dunia Angker ini, saya dari pemerintahan Desa Tempuran bahwa menerima laporan dari salah satu dusun di Desa Tempuran, namanya Dusun Sidotopo. Tentunya masyarakat Sidotopo ini ada tujuannya. Jadi ini adalah salah satu tujuan yang bagus menurut saya. Karena apa? Bahwa keberadaan kita harus tahu siapa leluhur kita dan siapa jati diri kita. Artinya bahwa di Sidotopo ini tentunya ada Sidotopo, berarti harus ada pepundanya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau menghargai para pendiri-pendiri, para yang bebodro bahasa di Tempuran itu, atau yang bubak cidak di Sidotopo, kalau kita tidak melakukan ikhtiar semacam ini, Gus. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga. Semoga ini bagian ikhtiar masyarakat Dusun Sidotopo untuk mengetahui sejarahnya. Karena dusun yang besar, bahkan bangsa yang besar, itu yang mampu mengetahui atau mampu menghargai dari jasa-jasa dari para leluhurnya. Pada prinsipnya kami tentunya ini adalah ikhtiar yang baik untuk membalas buah budi dari para leluhur kita. Kita bisa mendoakan. Yang jelas dari tim angker juga tadi sudah dikatakan oleh Gus bahwa ini adalah penelusuran, yang mana penelusuran ini penting bagi kami. Kita tahu asal muasal dari Dusun Sidotopo, tahu akan siapa asmanipun, siapa yang pertama kali yang bubak di Sidotopo ini.
Dan ini yang paling prinsip bagi saya, ketika kita tahu jati diri kita, ketika tahu pepundan kita, ini adalah kuncinya satu. Kita mengingatkan bahwa kita wajib untuk melestarikan atau memberi penghormatan doa kepada para pepundan-pepundan yang tentunya sudah di alam kubur sana. Dan bagus acara tadi diawali dengan doa bersama, dengan tahlilan, dengan selamatan. Menurut keyakinan kami di Desa Tempuran ini malah masih identik dengan selamatan, atau kita bermunajat bersama, berdoa bersama agar masyarakat Tempuran khususnya Sidotopo ini senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Amin, amin. Yang terakhir adalah kita tahu bahwa semua ini adalah untuk menciptakan rukun dan damai. Rukun dan damai ini nantinya insya Allah akan membawa keberkahan, akan membawa turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya terima kasih dari tim Temanggung TV, dari tim Dunia Angker yang sudah melaksanakan kegiatan atau penelusuran sejarah-sejarah di desa kami, Desa Tempuran, khususnya di Dusun Sidotopo ini. Sekali lagi terima kasih, dan semoga acara malam ini membawa ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Terima kasih Pak Kades atas tanggapannya. Semoga liputan ini bisa bermanfaat untuk warga Dusun Sidotopo khususnya dan juga warga Desa Tempuran. Monggo. Bagaimana Gus, setelah kita menelusuri pada malam hari ini, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Baik, terima kasih. Hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini, yang pertama adalah ketika kita berziarah, tentunya yang paling utama adalah kita mendoakan kepada ahli kubur. Yang kedua, dengan berziarah kita tentunya akan mengingat kematian dan mengingat akhirat. Yang ketiga, janganlah kita meminta kepada orang yang sudah meninggal ataupun ahli kubur itu sendiri. Kemudian tadi juga di lokasi diperlihatkan bahwasanya di situ ada banyak perhiasan dan sebagainya. Kemudian juga ada tongkat di sana. Kita sebagai umat muslim, tongkat kita adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siapa yang betul-betul memegang syahadat, kalau dalam pewayangan itu biasa disebut Jamus Kalimosodo. Siapa yang bisa mengamalkan Jamus Kalimosodo, syahadat inilah ataupun Al-Quran inilah adalah tongkat kehidupan kita yang menuntun kita supaya tidak melakukan dosa-dosa yang ada di dunia. Kemudian tadi gambaran di sana ada perhiasan ataupun emas dan sebagainya, itu sebagai peringatan bahwasanya kita hidup itu jangan terlalu mengejar dunia, kita akan susah. Tapi kejarlah akhirat, insya Allah dunia akan mengikutimu. Kemudian di mana tadi di sana termasuk ada pusaka-pusaka yang ditanam itu sebagai soko ataupun tiang. Yang mana di Jawa juga ada soko papat, lawang songo. Soko papat ini itu adalah nafsu-nafsu kita, lawamah, sufiyah, amarah dan sebagainya. Ketika manusia itu bisa mengekang, karena itu tidak bisa hilang, tapi kita sebagai manusia itu kita bisa mengekang, mengontrolnya, insya Allah kita akan terjauhkan dari dosa-dosa ataupun melakukan dosa-dosa yang tentunya dilarang oleh agama kita. Kemudian lawang songo, ketika kita bisa mengendalikan lawang songo ini adalah lubang 9. Ketika kita bisa mengontrol lubang 9, telinga, mata, hidung dan sampai ke bawah, insya Allah kita akan menemukan satu kemurnian jiwa. Tidak mungkin kita akan mengganggu tetangga, tidak mungkin kita akan mengganggu saudara karena kita sudah bisa mengontrolnya. Dan juga soko ini adalah kenapa di masjid pun juga ada sokonya. Kebanyakan masjid-masjid yang tua ini banyak soko-soko, ada soko papat.
Nah, soko papat ini sebenarnya siapapun diri kita, apalagi seorang pemimpin yang entah dia menaungi kepemimpinan apapun, ketika bisa mengontrol ataupun dia bisa mengamalkan cakak papat ini, bisa dikontrol, insya Allah dia akan menjadi seorang pimpin yang mengayomi, kemudian membuat tentram warga masyarakatnya. Bisa dicontohkan atau filosofinya adalah pohon beringin tadi. Siapapun yang mendekat akan merasa teduh, siapapun yang berada di situ akan merasa nyaman. Intinya hikmah dari situ tentunya sangat banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga liputan ini, hikmah ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi pemirsa Temanggung TV. Demikian, Mbak. Terima kasih, Gus. Baik pemirsa, demikianlah misteri kisah malam Jumat pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dalam kisah ini. Saya Nur Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.